Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul terapi doa. Langsung saja, nama saya Devi Ardita. Di sini di terapi doa ini, menurut bahasa, berasal dari kata da'a, yada'u, du'an, dan jamaknya iya. Artinya itu permohonan dan permintaan. Selanjutnya, menurut Nasution itu mengatakan, dilihat dari sudut kejiwaan psikologi, doa mempunyai pengaruh terhadap pengembangan rohaniah, membuat rohaniah semakin tenang dan kuat, mampu dan mempunyai daya tahan membendung desakan-desakan keinginan jasmaniah. Seperti itu. Selanjutnya itu, doa dalam istilah agamawan adalah permohonan hamba kepada Tuhan agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan, baik buat si pemohon maupun pihak lain. Permohonan tersebut harus lahir dari lubuk hati yang terdalam disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepadanya. Selanjutnya, dalam filsafat perennial, dalam berdoa berlaku 4 prosedur, yaitu petition atau petisi, intercession atau intersesi, adoration atau adorasi, dan contemplation atau kontemplasi. Yaitu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam filsafat perennial, dalam berdoa berlaku 4 prosedur. Yang pertama yaitu petisi, kedua intersesi, ketiga adorasi, dan keempat adalah kontemplasi. Doa sebagai metode psikoterapi Islam untuk kesehatan mental dan membantu seseorang yang mengalami sakit memang sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kesehatan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor kejiwaan, ekonomi, lingkungan, dan ketaatan dalam beragama. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada tahun 1984 menyatakan bahwa aspek agama atau spiritual merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya. Dalam agama Islam, bagi mereka yang sakit dianjurkan untuk berobat kepada ahlinya untuk memperoleh terapi medis disertai dengan berdoa. Nah, terapi psikoreligius tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan psikoterapi psikiatrik karena ia mengandung kekuatan spiritual atau kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme yang merupakan dua hal yang sangat esensial bagi penyembuhan suatu penyakit di samping obat-obatan dan tindakan medis lainnya. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anis Vanessa, NIM 19331040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dari terapi doa, di mana tahap-tahab dari terapi doa ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap kesadaran sebagai hamba, yang kedua adalah tahap penyadaran kekuasaan Allah SWT, dan yang ketiga adalah tahap komunikasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap dalam terapi doa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai terapi dengan doa. Jadi doa ini merupakan salah satu senjata ampuh bagi umat Islam dan merupakan sarana untuk beribadah dalam mengingat kepada Allah, di mana orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang mempunyai harapan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan harapan dan doa kita. Oke, langsung saja kita masuk mengenai tahap-tahap terapi doa. Yang pertama adalah tahap kesadaran sebagai hamba. Jadi, inti dari tahap ini adalah pembangkitan kesadaran terhadap kehambaan dan kesadaran akan kelemahan sebagai manusia. Jadi, tahap ini adalah manusia itu berada pada titik yang lemah, berada pada keadaan yang lemah, di mana tanpa adanya kesadaran akan kelemahan diri, maka kesungguhan dalam berdoa itu sulit dicapai, karena hakikatnya berdoa ini adalah meminta. Yang meminta derajatnya itu harus lebih rendah daripada yang diminta. Untuk itu,
Sebelum seseorang berdoa, diharuskan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang tahap kedua adalah tahap penyadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tahap selanjutnya setelah diri ini sadar akan segala kelemahan, segala ketidakmampuan dan segala kekurangan yang kita miliki ini, yang harus dilakukan adalah dengan pengisian yang dilakukan, yaitu dengan menyadari kebesaran Allah, kasih sayang, dan terutama adalah Allah itu sebagai Maha Penyembuh, di mana tahap ini juga menimbulkan pemahaman tentang hakikat sakit yang dialami, bahwa sakit ini berasal dari Allah dan yang akan menyembuhkan hanya Allah. Jadi penyadaran akan kekuasaan Allah ini dapat dilakukan dengan melihat bagaimana Allah menggerakkan segala sesuatunya, menghidupkan segala sesuatu. Jadi tahap ini juga dapat menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah atas kemampuan Allah dalam menyembuhkan, yaitu Allah itu sebagai Maha Penyembuh. Ya, untuk tahap komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sulistiawati. Baiklah, setelah 2 tahap sebelumnya, yakni tahap kesadaran sebagai hamba dan juga tahap penyadaran akan kekuasaan Allah, selanjutnya adalah tahap komunikasi. Nah, pada tahap kesadaran bahwasannya kita seorang hamba, di sini kita akan mengakui bahwasanya kita hamba memiliki kelemahan dan juga penyakit yang bisa dialami oleh seorang hamba, dan juga kesadaran akan kebesaran Allah, bahwasanya hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan dan juga kebaikan untuk diri kita. Selanjutnya adalah tahap komunikasi. Nah, pada tahap komunikasi ini kita akan mengkomunikasikan, kita akan berdoa. Doa itu sebagai komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahap komunikasi ini dapat berbentuk menjadi 5 bentuk. Yang pertama ialah pengungkapan, pengakuan segala kesalahan dan dosa. Nah, di sini merupakan paling dasar ketika untuk taubat dan juga berdoa. Nah, kita mengaku bahwasanya kita seorang hamba, kita memiliki kesalahan, kita memiliki dosa. Lalu yang kedua ialah pengungkapan kegundahan hati dan kegelisahan yang dialami. Di sini kita mengungkapkan, kita mengkomunikasikan bahwasanya kita sebagai seorang hamba memiliki kegundahan hati, keresahan, dan juga penyakit jiwa lainnya. Lalu yang ketiga, pemohonan doa kesembuhan. Nah, setelah kita mengkomunikasikan, kita berdoa kepada Allah, kita ceritakan apa yang kita alami, apa kegelisahan kita. Lalu yang ketiga ialah permohonan doa kesembuhan, kita meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ialah tahap menunggu diam, namun hati tetap mengadakan permohonan kepada Allah. Nah, di sini kita menunggu menunggu dengan diam, tapi dalam hati, dalam kesadaran kita selalu meminta kepada Allah atas kesembuhan kita. Lalu yang terakhir ialah tahap kita menangkap jawaban dari Allah SWT. Ini akan ditandai dengan sikap pasrah kita, sikap tawakal kita atas apapun ketetapan Allah, apapun pilihan Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan manfaat terapi doa. Manfaat terapi doa yang pertama, memperoleh rahmat, memperoleh kasih sayang Allah, melindungi diri dari bencana. Yang keempat, memperoleh hasil yang pasti, karena doa di hadapan Allah itu baik. Jika kita berdoa, kemungkinan doa kita pasti akan terkabul dengan cepat atau ditunda. Karena kalau ditunda di dunia ini pasti kita belum memerlukan dan akan dikabulkan pada saat di akhirat kelak. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya
yang artinya aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berdoa. Langsung saja saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh terapi doa di kalangan masyarakat. Doa merupakan sarana kita sebagai makhluknya untuk memohon apa yang diinginkan, serta melahirkan kehinaan dan kerendahan diri serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, tapi membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia tentunya meminta pertolongan. Sebagai seorang muslim, maka berdoa adalah sesuatu yang wajib dan mencirikan bahwa kita menjadi hamba yang lemah dan membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lanjut. Demikian pula dalam masalah doa. Jika doa itu sendiri kurang baik atau yang berdoa juga tidak berkonsentrasi, baik hati maupun lidah yang mengucapkannya, atau karena hambatan lain, maka doa itu tidak akan membekas sama sekali dan orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Berikut ini adalah beberapa contoh doa yang digunakan untuk orang yang sakit. Yang pertama, ada doa yang paling mudah dihafal dan dipraktikkan, ialah berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan menggunakan media yang sering digunakan, yaitu air mineral yang dapat diminum. Dengan keyakinan dan kemantapan niat serta keikhlasan hati untuk membantu menyembuhkan orang yang sakit, misalnya itu seperti sakit kepala, yang pusing, mual, batuk, serta jenis penyakit lain yang sekiranya dapat disembuhkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ini bacaan surat Al-Fatihah yang teman-teman bisa sudah hafal, bisa dibilang sudah hafal, bisa coba diperhatikan, barangkali bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit melalui tawasul surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yaitu doa untuk sakit reumatik atau asam urat. Ini doa kita menggunakan ayat Quran juga, saya lupa mencantumkannya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi kitabam muajjalan wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, saya kami akan berikan kepada pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami beri pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Ini terdapat pada surat Al-Imran. Untuk ayatnya saya lupa, gitu ya. Nomor 3, doa sakit kista. Ini ada di surat At-Tur ayat 48 sampai 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bil ayunina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal dhahab wa minal
ini fasabbihu wa idbarun nujum, yang artinya dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dan memuji Tuhanmu ketika kamu berdiri, bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Ya, itu tadi teman-teman beberapa doa yang bisa diperhatikan untuk ikhtiar kita mengatasi orang-orang yang sakit ya. Sekian dari saya tutup video kali ini dengan